Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ferdianto. Channel membahas tentang seputar asam lambung, GERD, dan anxiety atau kecemasan berlebihan. Sebelumnya video kali ini yaitu membahas tentang masalah apa hubungannya asam lambung dengan kecemasan atau anxiety. Dan sebelumnya mohon maaf nih teman-teman, mungkin videonya agak gelap ini karena cuaca ini lagi nggak enak dari beberapa kemarin ini, yaitu musim hujan ini, memasuki musim hujan. Dan dan ini memang beberapa hari ini cuaca memang lagi nggak enak, jadi yang punya asam lambung tentu pasti juga nggak enak ini, karena mood biasanya seperti itu. Karena kemarin musim kemarau, sekarang musim hujan, jadi pokoknya ini seperti ini hidung agak mampet, terus batuk gitu, karena perubahan musim teman-teman. Itu enggak perubahan cuaca juga ya. Sebenarnya kita membahas tentang hubungan asam lambung dan kecemasan, yaitu kenapa sih asam lambung itu dikaitkan dengan kecemasan atau anxiety. Karena tidak semua orang sih yang kena asam lambung disertai dengan kecemasan. Dan ini sebabnya itu karena gini teman-teman, biasanya kan asam lambung itu dibagi menjadi dispepsia. Dispepsia itu dibagi menjadi dua, yaitu dispepsia fungsional dan organik dan fungsional. Jadi seperti ini. Kalau organik itu memang ada luka di lambungnya, seperti sariawan itu. Terus jadi itu malah lebih cepat penyembuhannya daripada dispepsia fungsional, karena fungsinya yang bermasalah itu ya teman-teman. Dan kenapa asam lambung itu juga memicu kecemasan? Itu karena biasanya kita sudah mungkin beberapa bulan kita sudah kena asam lambung itu, dan kayaknya tidak sembuh seperti itu teman-teman. Padahal kita sudah rutin ke dokter, sudah minum obat dokter, terus kita mengikuti pola makan, terus pola hidup juga kita sudah tata. Itu karena yaitu memunculnya kecemasan itu karena tidak sembuh-sembuh, terus pikiran kita jadi berfokus seperti kenapa ini tidak sembuh-sembuh. Jadi dari situ muncullah kayak kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Misalnya biasanya salah satunya ya seperti ini, akan takut biasanya keluar rumah seperti itu, kita bertemu dengan orang di keramaian juga, terus di jalanan seperti mungkin teman-teman itu karena nggak menampik sih lambung itu, karena otak kedua. Jadi otak kita lambung kita enakan dan pikiran kita juga akan enakan. Jadi seperti itu. Sebaliknya pikiran kita tidak enak, terus kita akan memicu ke sensasi ke lambungnya seperti itu. Jadi kayak mesti lingkaran setan seperti itu teman. Bisa banyak metode bilang seperti itu. Dan ini intinya yang disembuhkan dulu anxiety-nya atau lambungnya dulu teman. Kalau dari beberapa ahli mengatakan seperti ini, kita sama-sama menyembuhkan. Anxiety disembuhkan, juga asam lambung juga disembuhkan. Tapi menurut saya seperti pengalaman sih juga, karena kalau lambung kita enakan, tidak muncul sensasi, itu insya Allah tidak akan anxiety itu tidak akan ikut teman-teman seperti itu. Karena anxiety muncul itu karena ada sensasi ketidaknyamanan dalam tubuh itu. Jadi memang seperti itu. Kayak biasanya kalau ada juga sih orang yang lambungnya enak, tidak ada maksudnya tidak ada gangguan di lambungnya, terus anxiety-nya dulu juga ada, terus dari lambungnya dulu juga ada, terus mengenai psikisnya yaitu ke pikirannya seperti itu, dan menimbulkan dari kecemasan. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Kita harus sabar, juga harus
ya menjaga pola makan lah, ini juga harus menjaga pola makan, yang terutama ini memang pola pikir yang harus dijaga, yang harus ditata seperti itu, dan gak menampik karena pola pikir itu yang memang kadang sulit teman-teman, kita kadang teman, tapi kalau kita mau belajar, dan insya Allah kecemasan yang berlebih itu yang tidak ada apanya ya, intinya gak ada sesuatu hal terus kita cemas seperti itu. Ya mungkin itu video singkat saya, mungkin penjelasannya ya agak mungkin kurang dimengerti ya sebenarnya karena kayak masih ya intinya berbagai juga itu pengalaman saya seperti itu. Ya saya akhiri, jangan lupa komen, like dan subscribe. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.